Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di mana di hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat saya dan saudara. Sebelum saya langsung menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita, saya mewakili Bapak Gembala untuk menyambut barangkali Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah onsite kita. Ada? Boleh angkat tangan? Belum ada, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ada di belakang. Ya, puji Tuhan, selamat datang Bapak atau Ibu? Bapak ya. Ya, puji Tuhan, selamat datang di ibadah kita di Gereja GPDI Elohim. Jadi rekan-rekan atau Bapak Ibu Saudara yang duduk di dekatnya bisa memberikan salam. Puji Tuhan. Baik, saya mengucapkan terima kasih juga lewat kesempatan ini kepada Bapak Ibu Gembala untuk mempercayakan saya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Tentunya buat kita semuanya dan saya juga ingin diberkati, kita semua juga ingin diberkati. Bapak Ibu dalam kegiatan doa 10 hari dan ini adalah hari yang ketiga dan tepatnya pas di ibadah raya, Tuhan percayakan saya untuk menyampaikan juga tidak jauh-jauh tentang bagaimana peran Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Jadi mari saya langsung saja kita akan melihat di dalam firman Allah. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 dan 2. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari kisah ini di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-2. Nanti kita juga baca ada beberapa ayat saya akan sampaikan Bapak Ibu. Di mana ini merupakan satu penglihatan dari Tuhan lewat Nabi Yehezkiel. Dikatakan tadi perantaraan rohnya. Jadi ada kuasa Tuhan yang bekerja di mana Yehezkiel dipakai oleh Tuhan. Kita tahu kisah ini di mana bangsa Israel juga ada di dalam masa pembuangan di negeri Babel. Bapak Ibu Saudara pasti tahu kisah ini dan mereka ada di dalam pembuangan itu selama 70 tahun. Begitu sengsaranya keadaan bangsa Israel, begitu tertekannya bangsa Israel. Dan kita melihat kalimat di ayat yang pertama tadi dikatakan dan menempatkan aku. Jadi lewat penglihatan ini Nabi Yehezkiel ditempatkan di dalam sebuah lembah. Ini sebenarnya bukan kejadian real atau nyata bahwa benar-benar bangsa Israel itu dalam keadaan seperti tulang-tulang kering yang diceritakan di dalam firman Allah di dalam Yehezkiel pasal 37. Tapi ini adalah sebuah penglihatan. Sebuah penampakan, saya boleh katakan istilah lain yang dinyatakan oleh Tuhan. Apa yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, ada begitu banyak tulang-tulang kering. Dan tulang-tulang kering ini Bapak Ibu Saudara adalah gambaran dari bangsa Israel sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara dikatakan tadi bahwa dengan kuasa Tuhan, apa yang dilihat Nabi Yehezkiel, ada banyak tulang kering dan bertaburan di lembah itu. Kita lihat ayatnya yang ke-11. Kita lihat ayat yang ke-11. Tetap di alamat Yehezkiel pasal 37. Ayat yang ke-11 demikian firman Allah. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai bangsa atau umat kesayangan Allah, bangsa Israel yang dikasihi Tuhan. Bahkan ada satu penglihatan ini saya katakan adalah penglihatan yang mengerikan.
Keadaan bangsa Israel diibaratkan seperti tulang-tulang kering. Pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang, dan mereka saya katakan mati semuanya. Memang mereka masih hidup. Memang mereka ada dalam sebuah pembuangan, tetapi ada kesengsaraan, ada satu tekanan yang begitu besar yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel sudah hilang harapan, sudah merasa lelah di dalam perjalanan hidupnya. Dalam kisah ini mereka masih dalam kurun waktu 10 tahun Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara itu baca. Bahkan kalau kita lihat pada endingnya bahwa mereka selama 70 tahun dan mereka dibebaskan oleh Raja Koresi. Bapak Ibu Saudara, lihat, karena Tuhan mendengar apa yang menjadi keluh kesah, ratapan, kesengsaraan bangsa Israel dan juga ingin menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, Tuhan berfirman kepada mereka melalui Yehezkiel ini. Mari kita melihat di dalam ayatnya 12 dan ke-13. 12 dan 13 di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Saudara dikasih Tuhan, gambaran Israel itu adalah juga gambaran saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaan sampai hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara mengalami hilang harapan? Kita sedang lelah di dalam mengiring Tuhan. Atau mungkin lebih parah lagi, kita sedang mengalami kematian secara rohani. Saya tidak mengatakan kematian jasmani, kalau kematian jasmani tidak mungkin Bapak Ibu Saudara ada di ruangan ini. Atau mungkin sudah merasa sulit aku merasakan untuk menikmati hadirat Allah akhir-akhir ini. Aku juga sulit bagaimana merasakan hangatnya hubungan antara suami dengan istri atau orang tua dengan anak. Ada krisis hubungan yang terjadi. Ada kematian satu fellowship yang di dalamnya. Ada kematian sesuatu yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara yang harus kita impartasikan, yang harus kita lepaskan, yang harus kita rilis kepada banyak orang. Seperti halnya orang-orang Israel, mereka dikasihi Tuhan, kita juga dikasihi Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah mereka memberontak kepada Allah. Mereka menolak Allah, mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka membuat penyembahan-penyembahan yang lain. Mereka membuat cemburu hati Tuhan. Kalau kita melihat bangsa Israel mengalami kesengsaraan, bukan salah Tuhan. Bukan Tuhan kurang mengasihi mereka. Bukan Tuhan kurang memperhatikan mereka. Justru sebaliknya. Tetapi karena ulah bangsa Israel itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dikatakan bangsa Israel dikatakan seperti orang-orang yang mati, bukan seperti lagi sebenarnya sudah mati karena dikatakan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya. Dikatakan mereka sudah menjadi orang-orang yang mati. Mereka sudah menjadi kumpulan-kumpulan yang mati dan mereka ada di dalam sebuah kuburan. Ini adalah sebuah penglihatan Bapak Ibu Saudara. Tetapi oleh karena kasih dan kuasa Tuhan, oleh karena kepedulian Tuhan, belas kasihan Tuhan. Coba kita melihat di dalam pasal yang ke-37 ayat yang ke-14. Yehezkiel 37 ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Sekali lagi sebelum saya lanjutkan sampai selesai. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Artinya apa? Harapan orang-orang Israel tidak menjadi hilang ketika roh Tuhan ada di dalam mereka. Sehingga apa? Kamu hidup kembali. Saya lanjutkan. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara ini kasih Tuhan, tadi kita sudah membaca ayat hafalan di Kisah 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus itu turun, ada di dalam kita. Kuasa yang besar itu ada di dalam kita. Kuasa yang membangkitkan itu yang memampukan kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan inilah tujuan Tuhan. Kenapa Roh Tuhan? Supaya ada di dalam umat-umat Tuhan yang dikasihi. Supaya kita mengalami hidup yang sesungguhnya. Hidup yang dikerjakan oleh Roh Allah. Hidup yang membawa kita ada di dalam pengharapan Allah. Kita tidak hilang harapan. Kita tidak hilang semangat. Kita tidak hilang sesuatu yang membangkitkan diri kita untuk berkarya di dalam dunia ini. Tapi seberapa banyak kita sudah merasa kehilangan. Aduh Tuhan, saya capek, saya hilang semangat. Aku hilang pekerjaan. Anak-anakku ini tidak dapat melanjutkan sekolah. Karena biaya begitu mahal. Anggota keluargaku sakit gak sembuh-sembuh sekian tahun, sekian puluh tahun Tuhan. Ada banyak penghalang-penghalang untuk kita bisa semangat di dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Ada begitu banyak penghalang-penghalang yang membuat kita itu tetap semangat mengiring Tuhan. Saya hanya bisa bertanya, tanpa Roh Tuhan apa yang bisa kita buat Bapak Ibu Saudara? Tanpa Roh Kudus seperti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, aku akan memberikan rohku ke dalammu. Ini bukan saja berbicara rasa haus dan lapar umat Tuhan akan Roh Tuhan, akan Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Tuhan juga ingin seperti Tuhan ingin kepada bangsa Israel yang ada di dalam sebuah pembuangan dan mereka hilang harapan. Aku akan memberikan rohku kepada mereka. Tolong sampaikan kepada mereka Yehezkiel. Supaya mereka hidup kembali. Supaya mereka bangkit kembali. Supaya mereka punya harapan kembali. Benar jika bangsa Israel adalah umat kesayangan. Tapi juga tidak bisa seenaknya Bapak Ibu Saudara berbuat dengan tidak menghormati Tuhan. Apalagi memberontak. Begitu juga kita mungkin merasa aku dikasihi oleh Tuhan. Aku disayang oleh Tuhan, aku dibela oleh Tuhan. Tapi kita juga tidak boleh seenaknya saja kita hidup. Kita juga tidak bisa untuk menyia-nyiakan gimana hidup yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Kenapa juga di dalam Efesus itu pasal yang ke-5, saya hanya mengutip bahwa perhatikanlah bagaimana kita hidup. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bijaksana? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang benar-benar rindu untuk mengenal Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita adalah dikasihi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Tapi Tuhan mau juga kita yang dikasihi Tuhan. Kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kalau Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara itu bisa baca di dalam Yehezkiel pasal yang ke-3. Bahwa Yehezkiel dipanggil untuk menjaga Israel. Soalnya Israel ini susah aturannya, susah dinasehatin. Ditegur, gampang baper, marah, komplain dan segala macam. Tapi lihat betapa sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu juga betapa sayangnya Tuhan atas hidup saya dan saudara. Siapa sebenarnya penjaga hidup saya dan saudara? Mari saya melihat, saya mengajak kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-21. Mazmur 121, saya akan membacakan di ayatnya yang ke-1 dan sampai ke-3 ya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Inilah perlindungan Tuhan.
Ketika kita membaca dalam Mazmur 121, saya korelasikan, saya hubungkan kepada Yehezkiel yang terpanggil oleh Allah menjadi penjaga Israel. Kita selama 10 hari ini, kita fokus bagaimana Roh Kudus bekerja dan kita rindu dipenuhi oleh rohnya, oleh roh Tuhan. Kalau kita mau sebenarnya sadar dan kita mau renungkan, bukan Yehezkiel lagi yang menjaga hidup saya dan saudara. Tetapi roh Allah yang menjaga hidup saya dan saudara. Yaitu Tuhan sendiri sebagai penjaga Israel. Menjaga hidup saya dan saudara supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak salah. Supaya kita tidak hidup di dalam pelanggaran terus. Seperti yang saya tanyakan, apa yang bisa kita buat kalau kita hidup tanpa roh Allah? Kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, mari saya mengajak kita lihat di dalam Yesaya 31. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Yesaya 31 ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengandalkan Mesir, artinya apa yang ditulis dalam Alkitab, ini mengisahkan ketika orang-orang Israel mengingat-ingat ketika mereka hidup di dalam perbudakan. Di tanah Mesir. Tetapi oleh karena begitu sayangnya Tuhan dan mengutus Musa supaya orang-orang yang dikasih tidak menjadi budak lagi keluar dari Mesir. Kamu harus pergi ke tanah yang aku sudah sediakan. Tapi orang-orang Israel masih mengingat bagaimana kehidupan di Mesir. Bagaimana gaya hidup di sana walaupun budak. Merasa mereka semua tersedia di sana. Ada kekuatan-kekuatan Mesir yang boleh katakan digambarkan oleh mereka adalah waduh luar biasa. Tapi lihat dibantah oleh firman Allah sebab orang Mesir adalah manusia. Bukan Allah. Bapak Ibu Saudara mau di dalam setiap langkah hidup saya dan saudara disertai oleh manusia yang mungkin orang-orang yang hebat. Atau mau disertai oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau disertai oleh Tuhan, lihat. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Tapi ketika tangan Tuhan terulur dan mengangkat kita ketika kita jatuh. Ada sesuatu yang menghibur saya dan saudara. Ada sesuatu yang menguatkan, ada sesuatu yang membebat. Ada satu kuasa yang bekerja, lihat. Kalau kekuatan Mesir, kalau kekuatan dunia, kalau kekuatan diri kita sendiri dan bukan Allah, itu bukan roh yang berkuasa. Tetapi ketika Roh Kudus itu memenuhi hati saya, hidup saya dan saudara. Dan dia yang berkuasa, dia yang menghidupkan seperti yang kita baca dalam Yehezkiel tadi. Dia yang membangkitkan Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita mau berbicara kematian, kematian di lembah. Karena kalau berbicara lembah ada banyak begitu gambaran. Karena lembah adalah hamparan dataran yang dimana ada sekelilingnya ada banyak bukit. Bisa jadi itu masih ada mungkin rumput-rumput yang hijau, mungkin masih ada sungai, ada juga mungkin yang tandus. Ya kita lihat dulu di lembah yang seperti apa. Saya ingat waktu saya berangkat bersama dengan Ibu Gembala dan juga Ibu Ida. Dan kelompok juga yang lain bersama Ibu Kori, Bapak Ibu. Saya sempat foto itu di belakang dikasih tahu sama tour guide-nya bahwa ayo foto-foto dulu. Ini kalau mau yang disebut sebagai lembah kekelaman. Saya lupa nggak pasang fotonya. Ada kami lagi foto di belakang kami itu ada lembah kekelaman. Makanya ada juga dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti apa sih lembah kekelaman? Dan saya melihat sendiri memang tandus. Ya tidak ada juga yang berbicara ada banyak lembah. Salah satunya lembah Yordan yang dipilih oleh Lot. Yang ya boleh dikatakan itu tempatnya wah
Kenapa Lot memilih? Mungkin ada sesuatu yang lebih subur dibandingkan apa yang dipilih oleh Abraham. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Yehezkiel. Berbicara kematian. Ini sesuatu bicara tentang kemustahilan. Kalau udah mati udah, gak bisa. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu dalam Ayub pasal, coba kita baca saja. Ayub pasalnya yang ke-14. Ayub 14 ayat 14. Ya, saya bacakan. Ayub 14 ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ini seringkali saya sampaikan ketika di ibadah penghiburan, di ibadah tutup peti atau sampai ke pemakaman. Berbicara kematian. Kematian jasmani. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Tetapi kalau seizin Allah, kalau kehendak Allah bekerja, tidak ada yang mustahil. Tapi saya tidak berbicara tentang kematian jasmani seperti Bapak Ibu Saudara tadi sudah baca bahwa di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 tadi. Sempat juga dikatakan Allah berfirman kepada Yehezkiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu. Yehezkiel tanya, apakah tulang-tulang ini bisa hidup lagi? Mungkin juga ada pertanyaan, Tuhan, dalam kondisi kehidupanku ada kehidupan yang mati. Nggak ada semangat lagi. Mungkin kalau bahasa Jawanya sudah kasep Tuhan. Sudah hancur Tuhan. Sudah berkeping-keping Tuhan. Enggak cuma berkeping, tapi udah menjadi satu serpihan. Udah jadi serbuk. Kalau masih serpihan mungkin bisa dipasang pasel demi pasel. Tapi kalau udah jadi serbuk, jadi abu, apa bisa Tuhan? Tapi kalau Tuhan berbicara, lihat tadi, ada roh yang berkuasa. Ada roh yang menghidupkan. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya. Gak ada perkara yang mustahil. Tulang-tulang kering saja itu bisa dihidupkan. Ditumbuhkan, ada urat-urat di dalamnya. Memang bukan manusia yang bisa mengerjakan ini. Ini yang saya sebut manifestasi Allah. Ini yang saya sebut campur tangan supranatural Allah. Dan ini yang harus kita alami setiap hari. Supaya kita tidak mengalami kematian rohani. Kematian dalam hal-hal kita menabur sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara. Di hari ini, hari yang ketiga. Apakah Bapak Ibu Saudara masih rindu untuk dipenuhi dan dipuaskan oleh roh Tuhan? Lihat bagaimana kerinduan Tuhan lebih dari apa yang kita rindukan. Tuhan ini mau menjaga saya dan saudara. Tapi kadangkala kita ini, saya sebut, nggak tahu diri kalau kita ini dijaga oleh Tuhan. Sama kayak bangsa Israel nggak tahu diri dijaga oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur 34 ayatnya yang ke-21. Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya. Segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Ini bicara tentang perlindungan dan penjagaan Tuhan. Tetapi karena perbuatan bangsa Israel yang tidak menghormati Tuhan, yang sudah membuat sesembahan yang lain, yang sudah menolak Tuhan sendiri yang menyayangi mereka. Sehingga mereka mengalami pembuangan selama 70 tahun. Mereka mengalami kesengsaraan dan ini dirasa oleh Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu sudah merasa ada sesuatu yang ya itu sebuah kesusahan, kepedihan, kesengsaraan. Apakah Tuhan tidak merasakan juga?
Jadi seolah-olah Tuhan, di mana Engkau? Apakah Engkau tidak peduli atas hidupku, atas keluargaku? Salah kalau kita berbicara dan berpikir seperti ini. Tuhan tahu. Tuhan merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara sampai detik hari ini. Bahkan apa yang diperlukan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Tuhan tahu. Ibu Gembala kemarin juga sampaikan bahwa ayo jangan minta berkat. Jangan minta berkat dulu. Tapi bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita mau bersekutu dengan Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan itu memenuhi hidup saya dan saudara. Dan kita menjadi gereja yang kuat. Karena ada roh yang berkuasa yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk menghadapi sesuatu yang berat. Ada banyak hal yang membuat kita berat. Ia melindungi segala tulangnya. Bangsa Israel menjadi patah semangat. Bangsa Israel menjadi lelah. Saya ingat satu ayat lagi dalam Amsal 17. Ayat 22. Amsal 17 ayat 22 bagian terakhir saja atau bagian B. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Lihat, mengeringkan tulang. Kalau kita baca dan melihat lagi dalam Yehezkiel, bangsa Israel itu gambaran adalah tulang-tulang kering. Mereka yang sudah hilang semangat. Saya boleh katakan mereka sudah hilang masa depan. Mereka hilang pengharapan. Dan mereka tidak tahu harus mau bikin apa. Semangat mereka udah patah. Dikatakan dalam Amsal 17, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa yang membuat mereka hilang semangat? Karena kebebalan mereka sendiri. Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Yang pada akhirnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa, sudah mentok. Dan pada akhirnya Tuhan tolong aku. Seberapa banyak kita juga mungkin melakukan hal yang sama. Ketika kita diberkati berlimpah, kita lupa sama Tuhan. Ketika dalam keadaan semuanya baik-baik saja, kita lupa dengan Tuhan. Tetapi ketika penyakit itu menyerang kita, ketika persoalan itu menyerang hidup saya dan saudara, kita menjadi setia datang ke gereja. Ketika ada duka cita, anggota keluarga kita dipanggil Tuhan dan kita mengerang, Tuhan kenapa ini terjadi? Hamba Tuhan mengingatkan, ayo datang sama Tuhan. Hamba Tuhan mengingatkan, ayo ada dalam komunitas care. Akhirnya apa kelihatan? Aktif. Doa Kamis datang. Doa 10 hari gak pernah absen. Ada care gak cukup sekali. Bahkan mungkin care yang lain diikutin juga. Karena mau mengisi hari-harinya bersekutu dengan Tuhan. Tapi sebenarnya ada persoalan yang berat. Dengan bahasa lain, kalau bahasa Jawanya, kalau ono karpe, Bapak Ibu Saudara, apa? Kita nyari, kita ngarep, karena ada karepnya. Sama begitu juga dengan anak saya. Aduh kalau lagi ada maunya, baik-baik banget. Gandol sama saya. Sebentar-sebentar peluk, sebentar-sebentar Dedi, kiss Dedi, cium saya. Kita lihat, dia ada maunya ini. Ada maunya. Akhirnya Dedi pinjem handphonenya. Dedi pinjem ini. Karena pengen main handphone, karena memang saya larang. Kamu gak boleh banyak-banyak. Tapi karena dia ingin mengambil sesuatu, ingin berharap sesuatu. Dia deketin saya, dia sayang saya. Tapi ada maunya. Ya kalau maunya itu sesuai apa yang, ya itu menyukakan saya. Kalau enggak tetap saya enggak mau. Bapak Ibu Saudara, nah ketika ditolak, akhirnya dia menciut lagi. Ya Dedi,
Udah. Jadi kan ketahuan bahwa ada maunya dia, waduh, menunjukkan sesuatu yang baik. Ini hanya satu ilustrasi saja. Mungkin kita juga melakukan hal yang sama nggak sadar di hadapan Tuhan. Kalau ono karpe, atau mungkin ada masalah yang lagi nyerang kita. Aduh, kita getol banget cari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, berbahagialah kalau kita memang lagi diizinkan ada di masa-masa sulit. Karena Tuhan mau dekat dengan kita. Karena otomatis kita akan cari Tuhan. Mungkin saya kutip lagi, saya sampaikan, pernah juga mungkin saya sampaikan bahwa tapi yang bersangkutan sudah dipanggil Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan. Sebelum dipanggil Tuhan memang ada banyak sekali keluar masuk rumah sakit. Jadi sering kali aduh kumat, sakit lagi. Setelah itu sembuh pulang ke rumah, aktivitas lagi. Tapi ketika Bapak ini, almarhum ini mengalami sakit. Ada satu pergumulan yang berat. Dia selalu berkata, Pak Yusak gak apa-apa, saya dalam keadaan seperti ini. Ini membuat saya dekat dengan Tuhan. Itu satu statement yang luar biasa. Dia tidak berkecil hati, dia tidak menjadi kecewa dengan apa yang dia harus derita. Karena dia dengan kondisi seperti itu dibuat oleh Tuhan supaya dia dekat dan ingat dengan Tuhan. Ya kita gak kepingin Bapak Ibu Saudara, masa mau dekat dengan Tuhan harus susah dulu. Tapi inilah caranya Tuhan, karena memang manusianya sendiri yang susah untuk diarahkan. Seperti juga bangsa Israel. Tuhan itu punya dan tahu bagaimana untuk mengarahkan, untuk memulihkan, untuk menjaga orang-orang Israel. Tapi orang-orang Israel sebagai umat kesayangan yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri, disayang, dijaga oleh Tuhan. Malah memberontak, sering komplain. Tuhan disalah-salahin terus. Saya harap tidak demikian ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini menjadi satu perenungan buat kita. Kita cari Tuhan bukan saja mau cari berkatnya saja. Tapi kita mau mendapati hadirat Tuhan supaya kita kuat. Untuk apa? Untuk menghadapi persoalan kita masing-masing. Untuk menjadi kuat. Dan kita menang atas persoalan kita. Amin. Karena Tuhan mau supaya kita menang atas permasalahan kita. Atas kedagingan kita, keakuan kita. Kita harus berperang, kita nggak boleh nolak. Saudara, lihat janji Tuhan. Dari kejadian dalam Yehezkiel 37 tadi. Kita lihat dalam 37 ayat 26. Kita kembali kepada Yehezkiel 37. Ayat yang ke-26, saya baca. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Artinya Tuhan tidak melupakan janjinya kepada umat kesayangannya. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berjanji, pantang buat Tuhan mengingkari janjinya. Sekalipun umat yang dikasihinya ada perjanjian dengan Tuhan Allah yang mengasihinya. Tidak menghormati, memberontak, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Membuat penyelewengan-penyelewengan dengan membuat penyembahan-penyembahan yang lain. Lihat, dikatakan aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Tapi selama kita juga dengan segala kehausan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dekat dengan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu yang menjaga hati saya dan saudara. Roh Kudus itu adalah roh yang menjaga, yang menolong saya. Itu menjauhkan dari setiap apapun pelanggaran-pelanggaran yang berusaha menarik hidup saya dan saudara.
Saya lanjutkan ayat 27 dari pasal ke-37 di dalam Yehezkiel. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kita punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita dan merenungkan apa yang sudah kita terima pagi hari ini. Tuhan mau memberikan nafas hidupnya. Tuhan mau memberikan rohnya supaya kita mengalami hidup, bukan sebaliknya ada di dalam kematian. Sebagai dua ayat terakhir, mari kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau Roh Kudus itu tidak memenuhi hidup saya dan saudara, Bapak Ibu ingat gak? Sadar gak? Bahwa kita ini bukan ciptaan Tuhan sebagai manusia yang biasa. Tapi kita ini disebut sebagai bait Allah. Tempatnya Allah berdiam. Tempatnya Roh Kudus tinggal. Bukan sekedar kita tuh manusia biasa, tidak. Tapi Tuhan mau berdiam, padahal Tuhan juga tempatnya bersemayam adalah di sorga. Tapi karena saking spesialnya kita adalah orang-orang yang diciptakan khusus, berharga, dan Tuhan mau tinggal di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita berikan ruang, berikan tempat di dalam hidup saya dan saudara. Supaya Tuhan tinggal dan menguasai, mendominasi, dan menggerakkan, membawa kita kepada kebenaran dan kemuliaannya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ini berbicara tentang bagaimana keadaan duniawi. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak mengejar dunia. Kita tidak mengejar hal-hal yang kelihatan. Tapi bila kita mau mengejar segala sesuatu yang mendatangkan kepada kekekalan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin ketika roh Allah memenuhi hidup saya dan saudara. Kita tidak lagi fokus untuk mencari kesenangan duniawi walaupun kita masih ada di dalam dunia. Kita tidak fokus, sekali lagi tidak fokus. Bukan tidak mencari lagi, tapi tidak fokus ke situ terus. Artinya prioritasnya adalah Tuhan. Mari jangan dimabukkan dengan segala apa yang ditawarkan oleh dunia. Jangan sampai penglihatan kita dikaburkan dengan segala keindahan yang ada di dalam dunia. Sehingga kita mengejar semua kepuasan-kepuasan jasmani. Jangan buat hati Tuhan menjadi cemburu. Karena kita mengejar kesenangan lain. Bukan kesenangan yaitu ada di dalam hadirat Tuhan. Ayat yang terakhir. Saya undang pemain musik dan tim praise and worship. Karena sebentar kita akan menyembah Tuhan. Ada kesempatan masih banyak. Mari. Di mana ini adalah satu momen kita berdoa. Selama 10 hari ini. Tapi bukan hanya sekedar momentum selama 10 hari. Bapak Ibu. Tapi setidaknya kita sedang diingatkan. Kita hidup di dalam roh. Atau kita mau hidup di dalam daging. Kita mau hanya mencari kepuasan daging. Atau kita mau memperlengkapi roh kita. Dan kita mau mengejar apa yang Tuhan mau. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pilihan. Bapak Ibu sudah mau pilih yang mana? Mau mengejar sesuatu yang kelihatan. Kebanyakan manusia mengejar ini Bapak Ibu.
Semua dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah kita mau disebut sebagai bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Mengejar itu semua, apa yang ada di dalam dunia. Tapi mari kita mau mengejar dan memperhatikan yang tidak kelihatan. Bukan abu-abu Bapak Ibu Saudara. Bukan yang gak jelas. Tapi ini adalah sesuatu tentang yang mendatangkan kekekalan dan kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Mari gereja Tuhan. Kalau kita mau mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Atau mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Ada tulang-tulang kering. Ada pengharapan-pengharapan yang sudah mulai sirna. Ada kelelahan-kelelahan di dalam mengiring Tuhan. Ada sesuatu yang ada ketidakjelasan, ketidakpastian. Sebenarnya membuat kita merasa ketidakpastian, ada ketidakjelasan. Cara pandang dan cara pikir kita saja yang salah tentang Tuhan. Tentang rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara. Bukan Tuhan yang salah. Cara pandang kita. Lihat Tuhan mau menjaga tulang-tulangnya. Tuhan mau menjaga apa yang dikasihinya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Seperti ketika Daud mau berperang melawan orang-orang Filistin. Daud tanya sama Tuhan. Dan saya ingat kalau gak salah itu ada di pohon kertau. Di situ ada satu gerakan pasukan Allah. Ada strategi, ada nasihat dari Allah. Ketika Daud mau menyerang, tunggu dulu aba-aba dari Tuhan. Saya hanya menyebut bahwa ada pasukan Allah yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Ini yang saya sebut adalah invisible army. Pasukan yang tidak kelihatan tapi benar-benar real yang menolong pasukan-pasukan Israel yang dipimpin oleh Daud. Begitu juga kita, saya dan saudara. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup saya dan saudara, Dia akan mewujudkan ada banyak hal untuk menolong saya dan saudara, untuk membela kita, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tapi Tuhan mau kita membuka hati dan Roh Kudus berkuasa atas hidup saya dan saudara. Bukan kita mau mencari kekuatan Mesir. Bukan kita mencari kuda-kuda Mesir. Mungkin masa lalu Bapak Ibu Saudara, aduh dulu saya lebih berlimpah. Tapi ketika saya memutuskan untuk setia dengan Tuhan, pelan-pelan semua itu hilang. Saya tidak dipandang kaya lagi seperti dulu. Saya tidak dihormati seperti dulu. Bapak Ibu Saudara mau pilih mana, dihormati Tuhan atau dihormati manusia? Saya mau pilih, saya dihormati Tuhan. Tapi saya gak mau cari hormat dari Tuhan. Tapi biarlah ini juga menjadi satu kerinduan yang sama. Alangkah bahagia dan indahnya ketika kita bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, saudara siap untuk mengalami satu kehidupan yang sesungguhnya. Karena Roh Kudus mau bekerja di dalam pribadi Bapak Ibu. Amin. Haleluya.